Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kunjungan Irena Center dan Indonesian Commercial Jockey melalui berbagai media di seluruh Indonesia dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Shadaqallahul azim. Kepada Bapak alim ulama, Bapak kiai, hadirin yang saya hormati yang berbahagia. Terakhir saya ketemu dengan almarhum kakak saya. Ketika itu saya diajak ngaji, Pak, disuruh ngaji di Malang. Setelah sampai dari Malang, pulang, saya masuk kamar, dia langsung nyusul kepada saya. Ketika itu minta doa, Mundir minta doanya lah. Karena kakak saya tahu bahwasannya insya Allah tahun ini saya berangkat haji. Ketika itu minta kepada saya, minta doanya lah gitu untuk saya gitu. Terus akhirnya sama-samalah insya Allah saling mendoakan gitu. Insya Allah nanti saya bantu gitu. Karena Mas Tova itu sebenarnya sudah nabung ya, udah dalam artian tinggal berangkat, yaitu waktunya tahun 2017. Jadi duluan saya, sehingga minta doa. Insya Allah saya bantu gitu. Makanya oleh karena itu insya Allah saya tanggal 8 Oktober nanti 2011, Sabtu besok, Sabtu depannya lagi, insya Allah berangkat dari Bandung, kloter 19, dan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan insya Allah setelah menunaikan ibadah haji tahun ini, saya insya Allah siap, yaitu membadal hajikan, yaitu menggantikannya. Karena membadal hajikan itu harus dengan orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Ketika itu ada sahabat yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mempunyai orang tua dan orang tua saya sudah tiada. Dahulu ingin melaksanakan ibadah haji tetapi tidak kesampaian. Bagaimana kalau seandainya saya hajikan ya Rasul? Rasul tersenyum dan Rasul mengatakan, boleh kalau begitu. Kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat itu, engkau sudah haji belum? Belum ya Rasul. Kalau begitu engkau haji sekarang dan tahun depan engkau menghajikan orang tuamu. Kira-kira bapak-bapak yang hadir di sini pengen haji enggak, Pak? Pengen ya? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Campur ya, campur. Namun doa itu terhalang, Pak. Ada hijabnya, kecuali kalau diawali dengan membaca sholawat. Jadi doanya langsung nyampe. Oleh karena itu sambil kita berselawat Nabi, kita nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah, bersama-sama, ala yasin habibillah. Pakai bahasa Jawa aja. Muga-muga sing sregep ngaji supaya cepet tindak haji, amin.
haji numpak kapal mabur, kapal terbang, pulang jadi haji yang belakang kok, yang di luar kok mabur. Yang mabur itu kapalnya, yang mabrur hajinya. Itu kok mabur terus dia yang belakang. Ayo salatullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir alaina li ziyarati haramika wa haramihi min qabli an tumitana. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma balighna Makkata wal Madinata fis sihhati wal afiyati wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jual tanahnya. Iya, jual tanahnya untuk ongkos haji. Ya emangnya gratis. Jual motornya. Tapi tidak apa-apa, Pak. Kalau seandainya Bapak, Ibu itu kan yang di belakang, yang lagi di Pawon sana, kalau ngejual motor, ngejual tanah untuk melaksanakan ibadah haji tidak apa-apa. Tanahnya sendiri, jangan tanahnya milik orang lain yang dijual. Ya. Kata Rasul, ya, ini kata Rasul ya, bukan kata saya. Kalau kata saya, bapak-bapak nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kata Rasul harus percaya. Al-hujjaju wal ummaru daf'ullah. Orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan umrah, daf'ullah, yaitu tamu-tamu Allah, duta-duta Allah. Wa idza sa'ala, apabila ia meminta, maka akan kuberi, kata Allah. Wa idza da'a, apabila ia berdoa, maka aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nafaqata, apabila ia berbelanja, dia ngeluarin uang, ngejual motor, ngejual mobil, ngejual tanah untuk ongkos naik haji, ukhlifa, maka Allah akan ganti itu. Ini kata Rasul nih ya, kata Rasul. Diganti oleh Allah. Cuma gantinya Allah itu tak ini berak, itu enggak seperti itu. Tentunya kalau penelitian saya, Pak, saya kan dari dulu kan di Bandung suka ngaji seperti ini. Orang yang melaksanakan syukuran haji gitu. Ketika itu saya juga belum haji, tapi sudah disuruh ngaji gitu. Saya teliti, Pak. Orang yang melaksanakan ibadah haji terus insya Allah mabrur gitu kan, dalam waktu dekat ataupun panjang dia bisa kebeli mobil, Pak. Dia dalam kehidupannya yaitu meningkat lebih baik. Itulah mungkin yaitu ganti Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Ibrahim dan Ismail alaihissalam yaitu membangun Ka'bah. Ketika itu Ka'bah hancur. Ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam yaitu terjadi banjir besar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim, adzin finnasi bil hajj, serulah kepada manusia bil haji, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu karijalan, niscaya ia akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin,
dan ada yang menaiki dengan unta yang kurus. Kalau kita pakai kapal pesawat ya, pesawat terbang. Min kulli fajjin amik, niscaya ia akan datang dari segala penjuru pelosok dunia. Ketika itu Ibrahim alaihissalam bertanya dalam hatinya, bagaimana saya bisa yaitu menyeru kepada seluruh umat di dunia ini untuk melaksanakan ibadah haji, padahal suara saya hanya sampai sekian. Kalau sekarang mah ada mic Pak, ada telepon, ada internet, ada televisi. Jadi komunikasi antar bangsa enak. Ketika itu tidak ada. Bagaimana ya Allah saya bisa menyeru kepada seluruh umat manusia padahal suara saya hanya terbatas. Kemudian Allah menjawabnya, serulah Ibrahim, saya yang akan menyampaikannya. Nah, ketika itu Ibrahim segera yaitu bergegas yaitu ke Jabal Kubais, Gunung Kubais. Kalau Pak Haji sudah pernah ke sana, tapi sekarang mah jadi ini, jadi datar, jadi pertokoan, ya, tidak ada jadi Gunung Kubais. Ketika itu Ibrahim naik ke Jabal Kubais dan menyeru kepada seluruh umat manusia, wahai manusia, telah datang kewajiban kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Datanglah, datanglah, datanglah. Sungguhnya Allah yaitu maha kaya bagimu. Ketika itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Ibrahim menyeru kepada seluruh umat manusia, gunung-gunung yang menjulang tinggi sejenak menjadi rata. Angin sepoi-sepoi pun berhenti sejenak. Ombak-ombak yang ada di pantai berhenti sejenak. Suara-suara berisik yaitu berhenti sejenak. Sehingga seruan Ibrahim alaihissalam sampai ke seluruh penjuru dunia. Bahkan di dalam tafsirnya, anak yang baru di dalam perut ibunya pun yaitu mendengarnya seruan Ibrahim itu. Nah tentunya bagi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Bersama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi seruan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tentunya itulah yaitu jawaban bagi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Namun bagi yang belum ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji, jangan berkecil hati. Karena ada satu amalan yang apabila amalan itu kita kerjakan, maka kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan haji atau umroh. Pengen Mbak? Pengen kan? Amalan apa itu? Yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika itu Aisyah mau tidur Pak. Aisyah istri Rasul mau tidur. Oleh Rasul diperingatkan, hei Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau yaitu melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian Aisyah ngahuleng Pak. Ngahuleng itu tahu nggak? Bingung. Aduh, jadi bingung. Mau melaksanakan ibadah haji dari Madinah ke Mekah itu jauh. Kalau ditempuh jalan kaki naik unta beberapa hari gitu kan. Terus kemudian tidak lama kemudian Rasul kembali bertanya, Aisyah, kenapa engkau belum tidur? Ya Rasul, bagaimana saya bisa tidur ya Rasul kalau seandainya sebelum berangkat saya harus melaksanakan ibadah haji atau umroh dahulu. Ketika itu Aisyah tersenyum dan mengatakan, wahai Aisyah istriku,
Sebelum tidur engkau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bersama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang sebelum tidur ia membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, maka dia diberikan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tentunya jangan tinggalkan itu. Itu memang mudah Pak, tapi berat. Saya juga kadang-kadang lupa gitu kan. Tulis itu di kamar tidur, subhanallah. Jadi ingat-ingat bahwasanya karena keutamaannya besar, maka laksanakan. Tentunya nanti tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah, kita pun yaitu insya Allah usahakanlah yaitu berpuasa. Karena kata Rasul, man soma, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dia dihapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, tentunya ibadah haji itu adalah salah satu ibadah yang harus kita segerakan apabila yaitu sudah mampu. Kata Rasul, man atallahu malan, barang siapa yang diberikan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji. Kalau ia meninggal dunia, kata Rasul, pilih meninggal dunia dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Dan insya Allah lah kita niatkan ya, setiap tahunnya kita disunahkan untuk berniat labbaik Allahummal hajjan, labbaik Allahummal umrotan. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, ya Allahumma yassir alaina, ya Allah mudahkanlah kami li ziyarati haramika, untuk berziarah ke tanah sucimu, min qabli an tumitana, sebelum engkau mencabut nyawa kami. Allahumma ballighna, ya Allah sampaikanlah kami Makkah wal Madinata, yaitu di Mekah dan Madinah, fis sihhati, dengan keadaan sehat wal afiat, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena syafaat Rasulmu. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir kita di sini, kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah tanggal 8 Oktober saya berangkat menunaikan ibadah haji. Tentunya minta doa kepada hadirin semuanya. Mudah-mudahan segala apa yang saya niatkan tentunya dicukupkan, dilancarkan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum berangkat yaitu saya pun diperintahkan untuk memohon maaf, karena sebagai manusia biasa, al insanu makhlul khata' wan nisyan, manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam bersalah. Wa khairul khata', dan setiap orang yang bersalah at-tawwabun, segera memohon maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya salahnya berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, segera mohon maaf. Kalau seandainya salahnya dengan Allah, segera bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu hadirin ke sini, diantaranya salah satunya yaitu ingin memohon maaf. Kalau saya datang ke rumah-rumah satu persatu, aduh sebulan mah belum sampai. Kemarin di Bandung juga begitu, makanya saya kumpulkan, saya doain tuh, sekalian doain kakak saya itu. Ya, jadi 2 tempat, di masjid dan di jamaah saya. Ya, tentunya saya memohon maaf apabila ada kata-kata atau tutur kata yang tidak berkenan dalam hati hadirin, perbuatan ataupun adab sopan santun yang tidak berkenan. Tentunya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dimaafkan Pak? Insya Allah. Kita wal afina anin nas, yaitu saling memaafkan. Orang yang wal afina anin nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dialah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan bagi umat yang bertakwa, al jannatu arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa segera memohon maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak terakhir kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kunjungan kami dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. MPI DSRI ini merupakan komunikasi dan jabat erat di antara kami, Irena Center, Indonesian Commercial Jockey, serta berbagai media di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.